Kelas 12 kita masuk ke topik permutasi. Ini topik yang sangat penting untuk kamu kuasai. Nah, bekal kamu nanti untuk makin memahami peluang pun salah satunya adalah topik permutasi. Nah, sebenarnya tentang permutasi ini adalah kelanjutan dari aturan perkalian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan. Ya, jadi maksudnya apa? Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur itu disimbolkan atau dituliskan dengan PN R seperti itu. Jadi nanti maksudnya ini adalah bahwa kita akan menyusun R unsur dari N buah unsur yang berlainan, di dalam suatu urutan. Tetapi nanti memang ada perbedaannya dengan kombinasi yang akan kita pelajari pada berikutnya, meskipun bukan saat ini saya kasih tahu kenapa atau di mana letak perbedaannya. Karena sekarang kita mau latihan fokus dulu tentang permutasi itu sendiri. Jadi permutasi R unsur dari N yang tersedia atau PNR seperti ini ditulis adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Seperti ini ya. Nah, jadi ini rumus permutasi. Terkadang nanti kalau kamu lihat di buku lain, permutasi NR ini kadang ditulis PNR begini, atau mungkin ditulis P di sini, N di sini R. Jadi atau mungkin ditulis P NR begini. Oke, cara penulisan permutasinya ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana kita masuk ke matematikanya dulu, maksudnya cara berhitungnya dulu. Nah, contoh permutasi 52 berarti menyusun angka. Kalau misalnya tersedia 5 angka, ini contohnya tersedia 5 angka, kita menyusun dia berdua-dua angka tersebut. Nah, misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita susun sepasang-sepasang. Yang tersusun nanti kan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 1. Kemudian 2, 3, 2, 4, 2, 5. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi permutasi 52 ini adalah 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. 5 faktorial ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kurang 2 kan 3. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, ini coret, hasilnya adalah 20. Atau mungkin permutasi 11/3 misalnya. Permutasi 11/3 berarti 11 faktorial per 11 kurang 3 faktorial. Artinya adalah 11 faktorial per 11 kurang 3 kan 8 faktorial itu. Oke, nah ini pun boleh lebih ringkas kita membahasnya. Sebenarnya ini pun bisa dibuat lebih ringkas. Artinya 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Ini coret, ini coret. Hasilnya adalah 990 ya. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya dalam bentuk yang lebih variatif, misalnya permutasi N2 adalah 90. Permutasi N2 adalah 90. Tentukan nilai N-nya. Berarti cara menjawabnya ini kan rumus permutasi N2 kan N faktorial per N kurang 2 faktorial. Katanya 90. Sedangkan ini bisa kita uraikan lagi menjadi N kali N kurang 1. Begitu ya, N faktorial kali N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorial sama dengan 90 coret-coret.
Nah, kemudian kalikan ke dalam n kali n kuadrat, n kali 1 minus n. Nah, ini sudah 1, ini pindahkan aja ke kiri, kurang 90 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, berarti kalau kita faktorkan ini kan n kurang 10, n tambah 9, betul ya? Kalau kamu faktorkan berarti n sama dengan 10, n sama dengan minus 9. Ini tidak memenuhi, karena memang tidak ada banyak bilangan sebanyak atau bernilai negatif. Jadi n-nya 10 ya. Nah, kemudian kan tadi saya bilang bahwa permutasi itu adalah lanjutan dari aturan perkalian yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kamu perhatikan soal ini, tersedia angka, ada 6 buah angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita susun 2 angka berbeda. Tentu kan banyak cara menyusun. Nah, kalau kita pakai aturan perkalian kan berarti kita punya 2 kotak, artinya puluhan sebenarnya yang akan diperoleh nanti bilangan tersebut. Nah, untuk menyusun bilangan tersebut, angkanya harus kedua-duanya harus berbeda. Berarti di angka pertama boleh angka 1, boleh angka 2, semua angka sampai 6 ini boleh. Sehingga ada 6 cara untuk menempatkan angka pada kotak pertama ini. Maka kita tulis 6. Nah, kemudian terpilih misalnya angka 4. Sehingga angka 4 tidak boleh lagi ada di sini. Misal terpilih angka 4 ya, tidak mesti angka 4. Misal terpilih angka 4 di sini. Nah, berapa banyak cara lagi menyusun angka di sini kalau angka 4 sudah terpilih di angka pertama. Berarti yang boleh adalah angka 1, 2, 3, 5, dan 6. Ada berapa banyak itu? 5. Maka hasilnya ini adalah 6 kali 5, yaitu 30 cara. Dan persoalan ini bisa kita jawab dengan permutasi. Jadi artinya adalah permutasi tersedia 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tersedia 6, akan disusun 2 angka berbeda. Maka kita buat di sini 2. Jadi permutasi 62 atau permutasi 2 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Nah, jadi menjawabnya ini adalah 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial. Artinya 6 faktorial per 6 kurang 2 kan 4 faktorial. 6 faktorial ini 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 6 kali 5, 30 cara. Ya, sama dengan ketika kita menggunakan aturan perkalian ya. Contoh berikutnya. Sebuah kelas, misalnya kelas 12 IPS, kemudian akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari, maksudnya posisi yang akan dipilih adalah posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kemudian kelas menetapkan ada 7 calon pengurus yang tepat untuk menempati ketiga posisi ini. Nah, tentu kan banyak cara menyusun. Nah, boleh sebenarnya kita menggunakan aturan perkalian, tetapi kali ini memang saya minta kamu nanti untuk setiap persoalan yang berupa soal cerita begini kamu kaitkan dengan permutasi. Tetap saya akan lakukan dengan aturan perkalian bagaimana menjawabnya ini. Jadi ini posisinya. Ini misalnya posisi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ada 7 calon pengurus. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Atau misalnya saya buat di sini si A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian mereka ini nanti yang akan menduduki posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kemudian berapa banyak cara kita untuk menempatkan orang di posisi ketua? Di posisi ketua boleh si A, boleh si B, boleh, sampai si G boleh. Berapa banyak orang yang bisa kita tempatkan di sini? Maksudnya berapa banyak cara? Ketujuh orang ini boleh menjadi ketua. Oke, 7 di sini. Kemudian misalnya terpilih si C.
Kalau sudah terpilih si C, berarti si C tidak boleh lagi jadi sekretaris karena kita anggap bahwa jabatan tidak boleh rangkap. Kalau si C sudah jadi ketua misalnya di sini, dia tidak boleh lagi sekretaris. Nah, yang boleh di jabatan sekretaris adalah si A, si B, D, E, F, G, 6. Oke. Nah, kemudian terpilih misalnya posisi sekretaris si F. Artinya baik si C dan si F tidak boleh lagi di posisi bendahara. 1, 2, 3, 4, 5 cara lagi menyusun untuk posisi bendahara. Jadi banyak cara menyusunnya adalah 7 kali 6 kali 5, 210 cara. Dengan permutasi bagaimana? Nah, ini adalah soal permutasi. Itu permutasi tersedia 7 posisi, yang diminta adalah 3. Nah, sehingga ini menjadi 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. 7 faktorial per 7 kurang 3 kan 4 faktorial. Ini menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Ini habis sama dengan yang di atas, 210 cara. Nah, jadi kamu harus bisa menangkap bahwa tentang permutasi ini kan tentang bagaimana menyusun R unsur dalam suatu urutan. Sehingga ketika persoalannya seperti di sini akan disusun 2 angka berbeda dan boleh berulang, maka tentunya rumus permutasi 62 tidak berlaku lagi. Sekali lagi, ketika persoalan tersedia angka 1 sampai 6 disusun 2 angka boleh berulang, maka tentu ini tidak berlaku lagi. Karena pada permutasi, nah ada lagi yang harus kamu pahami yang membedakannya satu saat dengan kombinasi. Di dalam permutasi memang urutannya misalnya AB, tetapi AB tidak sama dengan BA. Sehingga kalau misalnya angka 12 berbeda dengan 21, tetapi ketika menyusun angka 2 buah angka berbeda, tentu dua buah angka berulang, maksud saya tidak boleh misalnya 11, meskipun itu sebenarnya 2 buah angka sebenarnya, angka puluhan sebenarnya, tetapi tentu tidak berlaku lagi rumus permutasi untuk menyelesaikan hal tersebut. Tetapi ingat dalam permutasi bahwa kondisi AB tidak sama dengan BA. Artinya angka 12 tidak sama dengan 21. Nah, sama seperti menyusun ketua sekretaris bendahara. A, B, C, misalnya ketuanya si A, bendaharanya sekretarisnya si B, bendaharanya si C. Ini berbeda dengan ketika ketuanya si B, sekretarisnya si A, bendaharanya si C. Berbeda juga dengan ketika ketuanya si B, sekretarisnya si C, bendaharanya si A. Ini berbeda lagi dengan misalnya ketua si C, bendahara si B, misalnya seperti ini. Jadi itu yang dimaksud dengan permutasi. Satu contoh lagi biar agak variatif soalnya. Nah, jadi ada konferensi yang dihadiri 7 negara A, B, C, D, E, F, G. Nah, ke-7 negara ini kan punya benderanya masing-masing. Nah, ke-7 bendera ini akan dipasang pada tiang dan dibuat berbaris. Nah, ada berapa banyak cara mengatur 7 bendera, tetapi syaratnya A dan B akan selalu di ujung bendera A dan B. Jadi maksudnya begini, kan ini tiang benderanya ada 7 nanti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 7. Oke, kemudian akan disusun bendera ini di tiang ini. Tetapi bendera A dan B mesti di ujung. Nah, yang pertama harus kamu selidiki. Yang pertama harus kamu selidiki adalah banyak cara menyusun bendera A dan B
di ujung. Ada berapa banyak cara? Di sini boleh A, kalau di sini A, pasti di sini B. Satu lagi berarti kalau di sini yang B, pasti di sini A. Berarti ada berapa banyak cara? Ada 2 cara. Nah, berarti di sini kan wajib terpasang kalau nggak bendera A, bendera B. Di sini pun bendera A, bendera B. Berarti yang harus kita susun adalah 5 bendera lagi. Berapa banyak menyusun 5 bendera di 5 tiang yang tersedia? Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah permutasi. Nah, berapa banyak cara menyusun? Ini kan sudah pasti tersusun di ujung A dan B. Tersedia 5 bendera. Oke, akan dipasang pada 5 tempat. Berarti permutasi 55. Permutasi 55 adalah 5 faktorial per 5 kurang 5 faktorial. Hasilnya adalah 5 faktorial per 5 kurang 5 kan 0 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial kan 1. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2 adalah 120 cara. Nah, jadi jawaban akhirnya jadi berapa? Jawaban akhirnya adalah 2 kali 120 cara. Hasilnya adalah 240 cara. Oke, paham ya? Nah, pun tidak menggunakan permutasi, cara menyusun 5 bendera pada 5 tiang yang tersedia kan boleh kamu buat di sini menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau sudah terpilih di sini bendera C, tentunya di sini tidak boleh lagi terpilih bendera C karena setiap negara hanya boleh diwakili 1 bendera. Di sini A dan B sudah harus di ujung, ya. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Untuk soal-soal nanti saya akan atur supaya kamu bisa semakin memahaminya, ya. Jadi nanti ada soal-soal yang bertingkat, yang mulai dari mudah dan kemudian yang mengajak kamu makin berpikir. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.